Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disha Nur Hafifah. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai poster yang telah saya buat, yaitu tentang change in ownership interest atau perubahan kepemilikan saham ataupun perubahan dalam kepemilikan kepentingan. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini itu ada peningkatan kepemilikan saham oleh perusahaan induk, di mana perusahaan sendiri bisa meningkatkan kepemilikan sahamnya dengan yang pertama itu membeli saham tambahan anak perusahaan langsung dari pihak ketiga. Di mana perubahan induk ini tuh dapat meningkatkan persentase dari kepemilikannya dari di anak perusahaan itu dengan membeli saham anak perusahaan yang dimiliki oleh pihak lain atau si pihak ketiga ini. Contohnya, perusahaan induk sebelumnya itu memiliki 60% saham dan kemudian dia membeli saham tambahan dari investor luar, maka kepemilikannya itu bisa meningkat. Misalnya dari 60% jadi 70%. Terus yang kedua itu bisa dari meminta anak perusahaan membeli sahamnya sendiri dari pihak ketiga. Di mana dalam hal tersebut si anak perusahaan ini bisa menggunakan dananya untuk membeli kembali saham yang dimiliki oleh pihak ketiga. Nah, akibatnya jumlah saham yang beredar di pasar pun maka akan berkurang. Dan presentasi kepemilikan perusahaan induk akan meningkat secara proporsional karena jumlah saham yang dimiliki perusahaan induk itu tidak berubah. Yang kedua ini ada penurunan kepemilikan saham oleh perusahaan induk, di mana perusahaan induk itu dapat secara efektif mengurangi kepemilikannya pada anak perusahaan. Yang pertama itu dengan menjual sebagian saham anak perusahaan langsung kepada pihak ketiga, di mana perusahaan induk ini dapat mengurangi kepemilikannya dengan menjual sebagian saham anak perusahaan yang dimilikinya kepada pihak ketiga. Contohnya itu, misalnya jika perusahaan induk itu memiliki 60% saham dan dia menjual 10% sahamnya, maka kepemilikannya pun akan berkurang menjadi 50%. Yang kedua, bisa meminta anak perusahaan menjual saham tambahan atau termasuk dalam saham terasuri kepada pihak ketiga. Nah, anak perusahaan ini dapat menerbitkan sahamnya yang sebelumnya dibeli kembali oleh dapat menerbitkan sahamnya atau menjual saham terasuri atau saham yang sebelumnya dibeli kembali oleh perusahaan kepada pihak ketiga. Nah, dengan demikian, maka meskipun jumlah saham perusahaan induk itu tetap, akan tetapi presentasi kepemilikannya pun akan menurun karena total saham yang beredar pun akan menjadi meningkat. Selanjutnya, yang kedua ini ada akuisisi yang terjadi bertahap atau penjualan sebagian. Nah, dalam Generally Accepted Accounting Principle sendiri atau GAAP yang merupakan pedoman yang digunakan oleh akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, itu ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam akuisisi secara bertahap dan juga penjualan sebagian. Pertama ini, setiap kepemilikan ekuitas non-pengendali yang sebelumnya dimiliki itu harus diukur ulang ke nilai wajar dengan penyesuaian yang dihasilkan diakui di dalam laba. Nah, setelah kendali tersebut telah tercapai, maka penyesuaian selanjutnya itu karena peningkatan kepemilikan itu ditunjukkan sebagai modal di sektor tambahan atau additional contribute capital, yang dimana itu bukan sebagai dari laba. Nah, yang ketiga ini, jika si perusahaan induk mungkin kehilangan kendalinya, maka investasi yang masih dimiliki itu tetap harus diukur ulang ke nilai wajar. Nah, dan penyesuaian tersebut akan diakui di dalam laba. Lalu selanjutnya ada pembelian saham anak perusahaan melalui pasar terbuka. Biasanya menggunakan bisa dengan metode biaya. Nah, dari kepemilikan ekuitas non pengendali yang sebelumnya dimiliki itu harus tetap diukur ulang ke nilai wajar ketika kendali telah tercapai. Dan penyesuaian yang dihasilkan itu tetap harus diakui dalam laba bersih. Nah, jika perusahaan induk mungkin kehilangan kendali, tetapi dia masih memiliki kepentingan non pengendali, bagian yang tetap dimiliki itu harus tetap diukur ulang ke nilai wajar pada tanggal kendali itu sendiri diserahkan. Selanjutnya, di sini ada pembelian dan penjualan saham. Nah, ketika lebih dari satu pembelian itu dilakukan sebelum kendali diperoleh, dan biasanya lebih dari 50% saham dengan hak suara,
maka tanggal akuisisi itu dapat didefinisikan sebagai tanggal di mana kendali atas anak perusahaan itu telah dicapai. Nah, di sini ada contoh gambaran prosedur di mana prosedur yang diikuti untuk pembelian dan penjualan saham anak perusahaan di pasar terbuka itu itu menggunakan metode ekuitas. Nah, jika saham anak perusahaan dijual sebagian, perusahaan induk itu perlu mengurangi nilai investasi sesuai dengan proporsi yang dijual. Nah, jika kendali tetap dimiliki, maka metode konsolidasi tetap digunakan. Namun, jika penjualan menyebabkan kehilangan kendali, investasi yang tersisa akan dilaporkan menggunakan metode ekuitas atau sebagai investasi keuangan biasa, tergantung pada kepemilikan yang tersisa. Nah, tujuan dari prosedur ini itu adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan ini mencerminkan secara akurat pengaruh ekonomi dari pembelian dan penjualan saham pada anak perusahaan. Nah, sesuai dengan status kepemilikan dan juga tingkat pengaruh yang dimiliki perusahaan induk tersebut. Selanjutnya, menjual investasi di pasar terbuka. Nah, ketika perusahaan induk menjual sebagian sahamnya di anak perusahaan, perlakuan akuntansi itu tergantung pada apakah penjualan tersebut menyebabkan perusahaan induk kehilangan kendali atas perusahaan atau tidak. Nah, jika kendali dapat dipertahankan, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi. Sebagai gantinya dilakukan penyesuaian pada modal disitor tambahan dari kepentingan pengendali. Nah, yang kedua itu jika kendali hilang, maka seluruh kepemilikan saham disesuaikan ke nilai wajar. Dan juga keuntungan atau kerugian itu diakui dalam laba pada semua saham yang dimiliki sebelum penjualan. Jadi ketika perusahaan induk kehilangan kendali atas anak perusahaannya, proses ini disebut dengan dekonsiliasi, yaitu penghapusan anak perusahaan dari laporan keuangan konsolidasi perusahaan induk. Nah, di sini selanjutnya itu ada anak perusahaan menerbitkan saham. Jadi, saham baru yang diterbitkan oleh anak perusahaan itu dapat dibeli dari penerbitan saham tambahan oleh anak perusahaan. Yang pertama ini ada sepenuhnya oleh perusahaan induk. Jadi, yang dimana perusahaan induk ini dapat membeli seluruh saham tambahan yang diterbitkan oleh anak perusahaan, sehingga perusahaan induk ini akan mempertahankan pengendalian secara penuh atas anak perusahaan. Nah, yang kedua ini bisa dari sebagian oleh perusahaan induk dan sebagian oleh pemegang saham non pengendali. Jadi, yang dimana si perusahaan induk ini bisa membeli sebagian saham tambahan, sementara pemegang saham non pengendali itu bisa membeli saham sisanya. Jadi, akibatnya itu kepemilikan non pengendali itu dapat meningkat, tapi perusahaan induk dapat mempertahankan kendali mayoritasnya. Terus yang ketiga ini sepenuhnya oleh pemegang saham non pengendali. Nah, dalam hal ini pemegang saham non pengendali ini membeli seluruh saham baru yang diterbitkan oleh si anak perusahaan. Nah, ini akan menyebabkan penurunan proporsi kepemilikan perusahaan induk di anak perusahaan tersebut. Karena perusahaan induk tidak membeli saham tambahan. Namun, perusahaan induk tetap mempertahankan kendali selama mereka memang masih memiliki lebih dari 50% saham anak perusahaannya. Oke. Itu saja mengenai chapter Change in Ownership Interest. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.